Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Dinda, absen 19, kelas 11 IPA 1. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita semua panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memelihara dan tidak henti-hentinya memberikan hidayat bagi umatnya. Atas nikmat dan berkahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci, bulan Ramadan. Perlu diingat kembali, tahun lalu, di tengah-tengah kondisi kita berpuasa, kita mengalami hal-hal yang baru. Contohnya adalah pandemi COVID-19. Alhamdulillahnya, tahun ini semakin menjadi baik. Alhamdulillah, sudah menjadi sedikit lebih normal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ceramah singkat dengan tema keutamaan puasa pada bulan Ramadan. Dengan puasa ini, yang pertama Allah ingin melatih kita, memberikan kita sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Melalui puasa ini, Allah ingin menempah kita menjadi pribadi yang muttaqin. Sebagaimana firman-Nya pada surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua, keutamaan berpuasa Ramadan adalah kita senantiasa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Man shoma A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Bukhari nomor 2014. Jadi, ketika kita berpuasa Ramadan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu atau yang akan datang. Kecuali dosa-dosa besar. Tentunya dengan harapan, dengan menjalankan ibadah puasa kita akan mendapatkan ampunan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, kata Rasulullah, hamba itu dikatakan rugi, bahkan celaka ketika Allah mempertemukan dia pada bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan puasa Ramadan adalah sebagai perisai kita dari api neraka. Masya Allah. Selanjutnya, hikmah dan keutamaan puasa Ramadan yang keempat adalah pahala surga bagi mereka yang mengerjakannya. Keistimewaan ini, puasa Ramadan sampai Allah itu membukakan pintu khusus di surga, kelak bernama pintu Asyura, dan bisa masuk melalui pintu itu hanya oleh mereka-mereka yang menjalankan puasa, terutama puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Selanjutnya, yang kelima, Allah akan berikan 2 kesenangan bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Wah, apa tuh? Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, bagi orang-orang yang berpuasa ada 2 kebaikan dan 2 kesenangan.
Yang pertama, mereka akan senantiasa diberikan kebahagiaan ketika mereka berbuka puasa. Dan kebahagiaan yang kedua, Allah tahan dulu karena Allah akan memberikan kelak di akhirat. Rasulullah pernah bersabda, kebahagiaan kelak ketika kita dipertemukan dan berjumpa dengan Allah di surga nanti. Jika ada keistimewaan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika besok kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang keenam, tentu saja selain sehat secara jasmani, kita bisa sehat secara batin. Puasa juga mendatangkan kesehatan bagi jasmani kita. Hadirin yang saya hormati, menyambut bulan puasa, di awal ini marilah kita senantiasa mengajak seluruh keluarga kita, jadikan rumah-rumah kita sebagai masjid serta menjalankan rumah-rumah kita sebagai syurga. Marilah kita hidupkan rumah-rumah kita dengan ibadah, dengan kebersamaan, dengan silaturahmi, sehingga rumah-rumah kita tidak seperti kuburan, sebagai sindiran dari Rasulullah kepada rumah-rumah yang tidak pernah dilakukannya ibadah di dalamnya, tidak pernah dilakukan sholat di dalamnya, dan tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Marilah kita berbondong-bondong dan bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa kita tiada pantang arah. Marilah kita geser aktivitas ibadah yang dari masjid ke rumah dalam rangka kebaikan untuk kita semua jika memang tidak bisa berangkat ke masjid. Tetapi alangkah lebih baiknya jika tidak ada halangan, kita bisa melakukan kebaikan-kebahagiaan di masjid dengan bersama-sama. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak salah atau apapun itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.